Halo teman-teman, selamat mobil main lagi. Kali ini saya akan membahas ya tentang relay. Apakah fungsi relay itu kenapa setiap di mobil main lagi selalu ada relay? Kalau sudah ada relay, itu pasti akan nyambung ke aki, lalu ke gearbox dan juga ke receiver. Dan ini semua ada kaitannya teman-teman. Kita akan bahas satu-satu. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerti bisa simak video ini ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin video edukasinya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorial. Oke teman-teman, di sini kita mempunyai 7 relay ya. Dengan ampere yang berbeda-beda, kita mempunyai 7 relay. Mulai dari relay ampere yang kecil hingga yang tertinggi terbesar ya. Langsung saja kita tunjukin satu-satu ya relaynya. Nah, di sini ada relay dengan ini relay yang paling kecil ya. Dengan ampere 7 ampere. Nah, yang kedua di atas 7 ampere kita ada 10 ampere. Nah, ini teman-teman. 10 ampere. Nah, ini kelihatan ya, 10 ampere. Ini 10 ampere. Nah, selanjutnya ada 15 ampere. 13. Sorry ada 13 ampere ya. Nah, ada 13 ampere. Di atasnya 13 ada 15 ampere. Nah, 15 ampere. Nah, selanjutnya yang kelima ini ada di 20 ampere ya. 20 ampere. Yang selanjutnya ada di 25 ampere. Ini udah mendekati yang tertinggi ya teman-teman. Ini kategori tinggi sudah. 20 seterusnya itu sudah kategori tinggi. Ini 25 ampere dan yang terakhir paling tinggi teman-teman. Ini ada 30 ampere ya. Nah, ini ada 30 ampere. Tuh. 30 ampere ini tipe paling tinggi. Ampere paling tinggi. Kita mentok sampai 30 saja. Jadi mulai dari yang kecil 7, 10, 13, 15, 20, 25, 30 ya teman-teman paling tinggi. Nah, langsung saja kita bahas ya. Kita bahas untuk mengenai fungsinya dan kita akan menjelaskan lebih dalam lagi fungsi relay ini. Oke, langsung saja. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya ya mengenai ketiga part ini. Nah, ketiga part ini apa aja sih kaitannya? Kenapa kok perlu ada 3 part ini? Nah, teman-teman perlu ketahui fungsi relay dulu itu apa dan mengapa ada receiver, ada gearbox ya teman-teman. Jadi untuk fungsi relay yaitu yang seperti saya bilang tadi, fungsi relay adalah pemutus arus apabila mobil kelebihan beban, dan itu akan lari ke relaynya dulu, nggak langsung ke receiver. Jadi mutusnya itu lewat relay dulu, jadi nggak langsung ke receivernya teman-teman. Jadi bisa dibilang kayak pelindungnya receiver. Tadi relay ini mutus dulu, jadi nggak langsung ke receiver. Jadi receivernya itu nggak langsung rusak gitu teman-teman, karena dilindungi relay. Nah, setelah itu langsung ke gearbox. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pasti ada kaitannya untuk ketiga part ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Yang pertama di sini ya, ada receiver dengan ampere 15, maksimal ampere 15 ya. Nah, maksimal ampere 15 ini biasanya rata-rata kita menggunakan relaynya yang 7 ampere, 10 ampere sama 13 ampere. Jadi tidak boleh untuk di receiver maksimal 15 ampere tidak boleh menggunakan relay di atas 13, maksimal di 13, 7, 10, 13. Untuk 15 itu
beda lagi teman-teman. Untuk di relay 15 ampere beda lagi. Jadi jangan samakan di receivernya ampere 15 kita menggunakan ampere 15, tidak seperti itu teman-teman. Jadi beda ya. Jadi ada batasnya sendiri. Jadi perlu teman-teman ketahui, untuk di receiver 15 ampere itu menggunakan relaynya 7, 10, 13 ampere. Jadi tidak boleh 15 atau ke atas. Itu beda teman-teman. Itu beda. Seperti itu ya. Dan untuk gearboxnya juga harus menyesuaikan teman-teman. Kita harus menyesuaikan kebutuhan receiver dan kebutuhan relay juga. Jadi untuk receiver dan relay ini itu tadi kita harus menyesuaikan gearboxnya juga, yaitu biasanya kita pakai di akar aman ya. Akar aman kita pakai di 6 volt. 6 volt. Untuk RPM nya maksimal di 15 ya, 15 sampai ya 15 ke atas, tidak boleh melebihi 20 lah. Untuk 6 volt ya, kita pakai di gearbox 6 volt, tidak dipakai di gearbox 12 volt ya teman-teman. Kita pakainya di gearbox 6 volt. Untuk RPM nya juga sama, harus menyesuaikan juga, jangan terlalu tinggi, karena kalau tidak sesuai bakal tidak aman teman-teman, bakal ada problemnya lah. Jadi kita harus menyesuaikan juga ya. Nah selanjutnya teman-teman, di sini ada receiver yang kedua, yaitu receiver dengan maksimal 20 ampere. Nah ini 20 ampere ya teman-teman. Nah 20 ampere ini kita bisa pakai di relay yang 15 sama 20, itu masih aman. Meskipun kita pakai yang rendah ini pun aman juga, cuman lebih bagusnya, lebih maksimalnya tenaganya kita pakai yang 15 sama 20, seperti itu teman-teman. Jadi receivernya ampernya tinggi, relaynya pun tinggi juga. Jadi untuk seperti itu ya teman-teman. Dan untuk gearboxnya juga kita harus menyesuaikan juga, sama teman-teman. Kita harus menyesuaikan ketahanan receiver sama relay. Di gearboxnya juga harus menyesuaikan juga. Kita pakai biasanya di 12 volt. Gearboxnya di 12 volt. Untuk RPM nya 20.000 ke atas boleh. Untuk 20.000 ke atas kita boleh. Tapi di sini kita pakai di 12 volt 20.000 ya. Bagi teman-teman yang mau tinggi bisa pakai di receiver maksimal 20 ampere. Nanti bisa pakai di gearboxnya 12 volt yang ampernya lebih tinggi bisa. Seperti itu teman-teman. Karena bebannya mungkin akan lebih besar juga, jadi kita bisa menahannya juga lebih besar. Jadi seperti itu. Nah yang ketiga ada di receiver dengan maksimal ampernya 35 ya teman-teman. Ini 35 maksimal ampere 35, itu bisa menahan menggunakan relay 20, 25, 30. Jadi untuk di 35 ampere bisa menggunakan 20 sampai 30 teman-teman. Seperti itu ya, karena ini juga tinggi juga ya teman-teman. Maksimal ampere di receivernya tinggi, jadi kita harus menggunakan relay yang tinggi juga agar kuat untuk ngimbangin ininya. Jadi kita harus menyesuaikan juga tenaganya, kekuatannya juga, biar nanti apabila bebannya berat kita bisa menahannya juga ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan untuk gearboxnya pun juga tipe tinggi teman-teman. Tipe tinggi di 12 volt ini, 12 volt ya teman-teman. Gearboxnya kita memakai 12 volt. RPM nya itu 20 lebih bisa, sama. Untuk RPM nya ini bebas. Intinya ini tipe yang paling tinggi, bisa menahan lebih kuat lagi lah. Jadi seperti ini teman-teman.
Ini seperti ini tuh 24 volt kan, jadi kita harus menyesuaikan teman-teman. Jangan kita pakai ampere receiver yang 35 ampere, kita menggunakan relay yang 10 ampere, terus gearboxnya yang 12. Jangan teman-teman, usahakan kita harus menyesuaikan kebutuhan juga, kita harus menyesuaikan sesuai kebutuhan juga lah. Jadi itu membuat mobil jadi aman, nggak ada problem. Apabila kita nggak menyesuaikan kebutuhannya, akan merusak di salah satu part ini, entah itu di receivernya, entah di relaynya, entah di gearboxnya. Jadi membuat mobil itu nggak normal lah, jadi pasti ada problemnya. Jadi menghindari itu, kita harus menyesuaikan part-partnya teman-teman. Jadi seperti itu ya, semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Mungkin seperti itu saja penjelasannya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa ditanya-tanya, bisa di komen-komen ya teman-teman. Bagi teman-teman yang berminat dan masih bingung untuk part-partnya, bisa langsung saja ke toko kita di www.spakatmobilmainanaku.com. Di situ website kita, toko kita. Langsung saja, kalau mau tanya-tanya ke admin juga bisa teman-teman, langsung saja mampir ke www.spakatmobilmainanaku.com, toko kita di situ ya. Oke teman-teman, untuk videonya segitu saja ya. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk bikin video edukasinya. Bagi teman-teman yang mau request untuk video edukasi apa lagi, bisa di komen ya. Bisa di komen, jangan lupa untuk di like dulu. Di like dulu, di subscribe, terus komen, langsung kita buatkan. Bagi yang tanya-tanya masih belum paham, bisa komen-komen di video kita, nanti kita balas kok. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga videonya bermanfaat. See you next time, see you next video.